Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Rahma, biasa dipanggil Via, nomor absen 16 dari kelompok 3 dari kelas 2G T4 KKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal umum dan juga laporan penjualan per pelanggan. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Dapat dilihat di jurnal umum ini pada 4 Januari, 5 Januari, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan seterusnya dengan periode Januari 2025. Ini terdapat banyak sekali tipe transaksi. Salah satunya adalah faktur penjualan, penerimaan penjualan, lalu pembelian aset tetap, lalu selanjutnya pengiriman pesanan dan sebagainya. Nah, dengan begini dapat kita penjelaskan secara singkat bahwasanya jurnal umum pada toko sembako Bu Widar ini periode Januari 2025 mencatat berbagai transaksi keuangan. Yang pertama pada penjualan, yaitu dengan total penjualan tercatat sebesar 12.758.145.000 termasuk penerimaan uang muka dan retur penjualan. Lalu selanjutnya pada pembelian, total pembelian yang itu mencapai 7.834.355 termasuk uang muka pembelian dan retur pembelian. Lalu bagian transaksi keuangan yang ketiga yaitu aset tetap. Baik, di sini tuh toko sembako Bu Widar ini tuh membeli aset seperti AC, barang dan peralatan toko itu senilai 5.200.000 dan terdapat juga transaksi lainnya. Contohnya seperti penerimaan bunga bank sebesar 119.000, lalu yang kedua pembayaran biaya operasional seperti listrik, promosi dan lain-lainnya adalah 425.000. Lalu selanjutnya adalah adanya penyesuaian persediaan dan klaim pelanggan atau pemasok. Maka dapat disimpulkan bahwasanya toko ini tuh mengalami arus kas positif dengan aktivitas penjualan dan pembelian yang tinggi serta investasi dalam aset tetap untuk mendukung operasionalnya. Baik, itu adalah penjelasan dari jurnal umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjualan per pelanggan. Baik, selanjutnya adalah rincian penjualan per pelanggan. Di sini dapat kita lihat bahwasanya toko sembako ini memiliki transaksinya itu bermacam-macam dari 9, 10, 20, 14, 4, dan juga 16 Januari dan juga terdapat pelanggan umum dan juga pelanggan tetap. Tetapi dapat kita lihat di sini bahwasanya terdapat beberapa pelanggan tetap yang menjadi sebuah pendapatan kita itu yang signifikan dari pelanggan tetap tersebut. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Pada total penjualannya terdapat Rp6.762.580. Lalu dengan rinciannya itu adalah pelanggan umum memiliki dua transaksi yaitu dengan total Rp2.630.80. Lalu selanjutnya Bunur ini adalah pelanggan yang membuat pendapatan kita itu naik signifikan, yaitu dengan penjualan kepada Bunur adalah Rp2.166.000. Lalu selanjutnya terdapat pelanggan yang tetap juga yang menjadi signifikan pendapatan kita itu karena Bu Yunita, di mana Bu Yunita menempati kedua yaitu Rp1.797.000 dengan totalnya. Lalu selanjutnya Bawon ini terdapat totalnya Rp169.500 dengan terdapat retur penjualan sebesar Rp12.500. Di sini insight-nya itu adalah pelanggan umum dan juga pelanggan tetap. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya pada Bu Nur dan juga Bu Yunita adalah menjadi salah satu pelanggan tetap yang menjadi pendorong utama pendapatan kita yang naik signifikan. Lalu selanjutnya terdapat retur penjualan dengan minimal menunjukkan kepuasan pelanggan yang baik, yaitu hanya ada satu saja yang melakukan retur penjualan. Untuk penjualan lainnya tidak ada retur penjualan. Sekian dari video saya, penjelasan untuk laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Selvi Ananta, nomor absen 18 dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pembelian dan juga laporan persediaan. Yang pertama yaitu laporan pembelian, kita perlu pergi ke menu daftar laporan, kemudian daftar laporan, lalu di bagian pembelian, kemudian daftar faktur pembelian. Untuk periodenya 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Untuk cabangnya di semua cabang kemudian tampilkan. Berikut sudah terlihat daftar faktur pembeliannya dari berbagai macam pemasok dan juga totalnya masing-masing. Apabila kita ingin melihat rincian faktur pembeliannya, kita bisa pergi ke bagian rincian faktur pembelian. Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Di semua cabang kemudian tampilkan, maka akan terlihat rincian faktur pembeliannya di tanggal berapa, untuk pemasoknya siapa, dan juga totalnya berapa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai laporan pembelian, kemudian laporan persediaan.
di bagian nilai persediaan untuk tanggalnya 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Untuk kategori barangnya, semua kategori, cabangnya di semua cabang kemudian tampilkan. Pada daftar nilai persediaan ini juga sudah lengkap, ada nama barang, kode barang, kuantitas saldo awalnya berapa, nilainya berapa, kemudian apabila ada pembelian, masuknya kuantitas dan nilainya juga berapa. Ada juga untuk penjualannya, sudah terlihat untuk kuantitas dan nilainya, kemudian ditampilkan juga saldo akhirnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan pembelian dan juga laporan persediaan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Miniani Stefani dari kelas 2G AKM absen 22. Di sini saya akan menjelaskan di laporan keuangan bagian buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa buka di daftar laporan, lalu kita pilih di bagian piutang, lalu klik di bagian buku besar pembantu piutang. Nah, di sini kita bisa masukkan periodenya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tertera untuk laporannya. Buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk mencatat seberapa besar utang yang harus dibayar pelanggan kepada toko kita. Nah, piutang ini terjadi ketika adanya transaksi penjualan kredit. Nah, ini buku besar pembantu piutang berisi saldo awal, faktur, pembayaran, retur, uang muka, dan saldo akhir. Nah, di sini ada beberapa pelanggan, yaitu yang pertama ada Bu Bawon. Nah, Bu Bawon ini memiliki saldo awal 1.650.000, lalu melakukan pembelian sebesar Rp293.220. Nah, melakukan pembayaran sebesar Rp100.000. Lalu di sini ada retur sebesar Rp14.985. Lalu di sini Bu Bawon juga memberikan uang muka sebesar Rp90.090. Nah, jadi saldo akhir dari Bu Bawon sendiri adalah Rp1.738.145. Nah, sama dengan pelanggan-pelanggan yang lainnya, di sini yang berbeda adalah pelanggan umum di sini tidak memiliki saldo awal. Jadi di sini pelanggan umum hanya melakukan pembelian dan juga pembayaran. Jadi saldo akhirnya adalah 0. Di sini jumlah saldo awal dari piutang sendiri adalah 2.450.000. Lalu saldo akhirnya Rp3.882.815. Nah, di sini menunjukkan peningkatan di bagian penjualan kredit. Nah, di sini tetapi di bagian pembayaran pelanggannya kurang optimal. Jadi di sini lebih diperhatikan saldo-saldo piutang dari pelanggan yang sangat tinggi agar tidak terjadi piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya kita bisa pergi di bagian buku besar pembantu utang. Ini sama, kita pergi ke daftar laporan, lalu kita klik di bagian hutang, lalu buku besar pembantu utang. Kita isikan periodenya. Nah, di sini saldo akhir utang kita adalah Rp600.120. Nah, toko ini sudah melakukan pembayaran dengan baik kepada pemasok, tetapi ada beberapa pemasok yang saldo utangnya masih tinggi, yaitu yang pertama ada Jelita Elektronik,
dengan saldo akhirnya 2.600.000. Yang kedua ada Meteor Cell dengan saldo akhir yaitu 1.600.000. Dan yang terakhir ada swalayan Enaeco sebesar 1.564.635 rupiah. Nah, 3 pemasok ini butuh perhatian khusus untuk pembayaran utang di periode berikutnya. Nah, sekian video penjelasan laporan keuangan ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.